Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ma'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita udah sampai ke sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilm. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fi darain amin. Al-ilmu wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'. Sifat ilm ialah sifat qadimah. Ini terdahulu. Ini berarti membedakan ilm, sifat ilm yang ada pada makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatun qadimah. Itu berarti bahwa al-ilm, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh jahil. Tidak didahului oleh jahil. Kata seorang penyair, mal mar'u yuladu aliman wa laysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Tidak seorang manusia itu terlahir dalam keadaan berilmu, mengetahui, memiliki pengetahuan. Tidak ada manusia. Kita nih terlahir dalam keadaan jahil. Laisa akhul ilmi kaman huwa jahilu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Taib. Jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu tidak tahu, tapi tidak sok tahu. Dia tidak tahu, ya, bahwa ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai. Dia nggak ngerti nilai sesuatu tersebut. Dia nggak tahu aja. Ya udah nggak tahu. Itu jahil basit. Yani jahil yang sederhana. Ada jahil murakkab. Jahil murakkab ini meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, nggak sama, ya. Baik. Contohnya banyak, sama seperti orang yang beranggapan batu bata lebih berharga daripada emas. Masalah, mungkin ada orang berpikir seperti itu, maka dia jahil murakkab. Paham ya? Padahal faktanya sebaliknya, kan begitu. Baik. Nah, al-ilm, sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan ilm di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita maksud, ya. Nah, manusia memiliki sifat ilm, tapi perbedaannya sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh jahal. Dan qadim, manusia terlahir dalam keadaan jahil, kemudian berusaha belajar, memahami, ya, mengeksplorasi sehingga mendapatkan ilm. Yani ilm bil iktisab, dengan usaha. Ilm itu didapatkan, diperoleh dengan usaha. Allah tidak begitu. Jadi kalau sudah dikatakan sifatun qadimah, tidak boleh kita mengatakan, salah kita mengatakan kapan Allah tahu. Karena sifat ilm sudah kaitannya dengan zatnya Allah, qaimun bi dzatihi ta'ala. Berarti qadim bi qidamillah subhanahu wa ta'ala. Sama sifatnya dengan sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi zat, bukan zat
dulu kemudian ilm, tidak seperti manusia, hanya seperti makhluk. Tapi zat, dan itu sudah ada sifat ilm di situ. Ya'lamu bihal asya', mengetahui dengan sifat itu segala sesuatu, segala apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi. Ya. Berbeda dengan manusia lagi, karena manusia ini ilmunya ibarat seperti lampunya mobil atau motor. Yang kita tahu ya kita lihat, yang kita dengar atau apa. Nah, Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu, apapun, perkara yang besar, perkara yang penting, atau perkara yang kecil, atau perkara yang hina sekalipun. Tidak ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Wa qala ta'ala, wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa qala ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Coba lihat, bahkan daun yang rontok sekalipun Allah Subhanahu wa taala tahu. Terbelah menjadi berapa? Tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak terbatasi dengan sesuatu apapun pengetahuannya. Ya, berbeda dengan manusia atau dengan makhluk. Ya. Baik. Nah, ada permisalan seperti ini. Saya tahu bahwa akan terjadi hujan. Apakah itu ilm? Itu kan akan terjadi, akan hujan. Apakah itu ilm sama seperti ilmnya Allah? Tidak. Paham ya? Tidak. Kenapa? Kita tahu dengan tanda-tanda. Allah nggak begitu. Allah tidak membutuhkan tanda-tanda atau wasilah. Paham? Nah, ketika ada tanah gersang, kemudian dihujani, meresap airnya ke dalam tanah. Oh, saya tahu nanti bakal ada tumbuhan di sini, menjadi hijau ini semuanya. Hah? Bagaimana ini? Apakah sama dengan ilmunya Allah? Tidak. Paham ya? Kita tahu dengan apa? Kita tahu itu semuanya dengan ibrah dan hibrah, ilm, dengan eksplorasi, dengan mempelajari, paham, dengan pengalaman. Allah nggak butuh pengalaman, Allah nggak butuh dengan pelajaran, paham ya? Taib. Kemudian sifat Allah yang wajib, yang lain itu al-haya. Wa hiya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala tusahhihu lahu al-ittisaf bil qudrah wal iradah wal ilm was sam' wal basar wal kalam. Yaitu sifat qadimah, ya, sifat yang terdahulu, azali. Bidzat qaimatun bidzatihi ta'ala tusahhihu lahu al-ittisaf bil qudrah. Ya. Yang dengan sifat ini menjadi sah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat apa? Qudrah, irada, ilm, sama, basar, kalam. Haya, hidup. Kalau nggak ada sifat ini maka nggak sah dong. Masa kalau nggak hidup berarti mati. Kalau mati apa bisa punya keinginan, punya kehendak, punya kudrah, punya kemampuan, punya kebijakan? Nggak mungkin.
karena sifat hayah ini sehingga sah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Sama', basar, kalam, qudrah, iradah. Paham ya? Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan hidup, ya, maka tentu sifat-sifat tersebut yang saya sebutkan tadi tidak menjadi subut, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Mana ada sesuatu yang mati itu berkehendak, sesuatu yang mati itu memiliki kemampuan, sesuatu yang mati itu bisa mendengar, bisa melihat. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Ya. Kita tidak meyakini Tuhan mati. Apalagi disiksa. Tidak. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut sifat ini pada dirinya, pada zatnya. Al-hayyil, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu sendiri. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahud-din. Ya, wa qala ta'ala wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Tuhan mati. Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Ini sangat bertentangan dengan akal sehat manusia sendiri. Bahkan sebetulnya mereka itu juga menjadi ragu dengan apa yang mereka yakini. Karena apa? Bagaimana Allah itu atau Tuhan disifati adil jika orang lain menanggung dosa yang tidak dia perbuat. Jika ada, katakan si fulan melakukan sebuah perbuatan dosa, maksiat misalnya, minum khamar, zina atau apa, merampok atau membunuh orang lain, kemudian dia diadili. Nah, orang si B ini ya mengatakan, jangan, ini anak saya dibunuh anaknya. Nah, ini anak saya bunuh, menebus dosanya dia, biar bebas. Ini orang berakal atau orang seperti apa? Tidak berakal. Tidak berakal. Bagaimana Tuhan ya yang katanya punya anak, anaknya dibunuh untuk supaya menebus dosa-dosa hambanya. Tuhan mati. Hagada. Nah, ini alhamdulillah kita wajib bersyukur atas nikmat Islam dan iman dan nikmat akal. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan wala taziru wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain. Kemudian as-sama' wal basar wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yankashifu biha al-mawjud. Sifat sama' dan basar, sifat maha mendengar dan maha melihat. Kita memiliki sifat itu, iya. Kita melihat, kita mendengar. Falillahi ta'ala sami'un yasma'u kulla syai' hatta annahu yasma'u dabiban namlah sauda 'ala sakhrah al-malsa fi lailatil dhulma. Bahkan Allah itu mendengar derap kaki semut yang hitam ya di atas batu yang licin ya di dalam kegelapan malam. Allah mendengar derapan kaki itu ya.
Walillahi matsalul a'la. Ini kita hanya supaya kita bisa lebih dekat lagi ke pemahaman ya. Walillahi matsalul a'la. Dan kita bukan mentasybih ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa Allah SWT mendengar dengan alat. Tidak. Kita punya telinga untuk mendengar. Suara itu semakin jauh, kita butuh alat lagi untuk mengeraskan suara. Lebih jauh lagi posisi kita dikeraskan volumenya. Lebih jauh lagi. Ya, mungkin ada konser di luar negeri, kita dengar di sini tidak. Keterbatasan itu ada dan tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa basirun yara kulla syai' ru'yatan syamilatan tastaw'ibu kullal mudrikat. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, yang penglihatannya itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ya. Syamilah, tidak terpaku dengan satu arah. Kita melihat ya ke arah ke depan, belakang kita nggak bisa melihat. Ya, tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dengan alat, dengan wasilah apa? Mata, tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Yasma'u, melihat, mendengar. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wa qala ta'ala, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw yadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, saudaranya. Pergi kamu ke Firaun, beri dia peringatan. Ya. Kata Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, kami takut, sesungguhnya Nabi Allah Musa mengatakan bahwa Fir'aun memiliki bala tentara yang kuat, memiliki segala macam ya kekuatan. Kita bisa dengan mudah dibinasakan. Qala la takhafa. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, inni asma'u ya, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku, Allah, selalu bersama kalian. Aku mendengar dan aku melihat. Ya, luar biasa. Baik. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 dan 12. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kalam yang ke-13. Wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Laysat bi huruf wala saut tadullu ala jami'il ma'lumat. Perhatikan bahwa sifat kalam ini adalah sifatun qadimah, terdahulu. Ya, berbeda dengan kalam manusia. Tadi kita enggak bicara, kita sekarang bicara. Sini. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Ya, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu qadim, azali. Ya, tidak seperti kalamnya manusia. Tidak, kalam Allah Subhanahu wa taala jangan dipikirkan kalam Allah Subhanahu wa taala itu ada suaranya, ada kalimatnya. Ya, ada huruf-hurufnya, tidak. Ya, dikatakan di sini laisat bi huruf wala saut. Tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Akan tetapi tadullu ala jamil ma'lumat, tapi memberikan maklumat-maklumat. Pemahaman-pemahaman. Amar, perintah, nahi, larangan, ikhbar, ya, pengetahuan. Ya. Qala ta'ala, dalilnya ialah wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Wa qala ta'ala ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Baik. Allah sudah menetapkan sifat kalam pada dirinya. Sedikit sejarah tentang ya
perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Al-Mu'tazilah. Sebetulnya apa yang diyakini oleh Al-Mu'tazilah itu nggak jauh beda dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, nggak jauh beda. Tapi kenapa kok sampai besar gitu pertentangan itu, sampai terjadi pembunuhan bahkan salah satu korbannya siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggal beliau karena kasus ini, ya, antara sifat kalam ini. Yang perlu kita pahami bahwa Al-Mu'tazilah mereka sama dengan kita dalam meyakini bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Tidak. Yang dimaksud adalah ma'ani, maknanya bukan yang ada di tulisan itu. Kita katakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu tulisan, kertas, ya, huruf-hurufnya, ya, kaligrafinya, semuanya itu adalah makhluk. Karena bukan itu yang dimaksud dengan sifat kalam. Sifat kalam itu adalah ma'ani, maknanya. Perintah-perintah, awamir wan nawahi. Itu loh kalam. Ya, Al-Mu'tazilah juga meyakini bahwa bukan itu, bukan kertasnya, bukan jilidnya, bukan hurufnya, bukan itu kalam Allah. Ya, kita sama-sama meyakini itu. Beda yang mendasar antara Mu'tazilah sama Ahlussunnah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, perkara kecil. Itu apa? Mereka meyakini kalau awamir, perintah dan nawahi dan larangan-larangan itu adalah kaitannya sama iradatullah. Allah menginginkan kita, kalau awamir berarti Allah menginginkan kita melakukan ini. Kita meyakini ini, itu. Kalau nawahi berarti Allah SWT berkehendak kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Paham ya? Kaitannya dengan iradah. Lah kalau ikhbar, cerita para nabi, cerita para rasul, cerita orang-orang saleh yang ada di Al-Qur'an seperti Al-Luqman, dan cerita-cerita yang lain. Itu bagaimana? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ilm. Kaitannya ini keyakinan mereka ya. Itu kaitannya dengan ilmullah. Allah Maha mengetahui dan Allah memberitahu kita bahwa Allah tahu loh. Ini loh Allah tahu. Paham? Nah, kalau Ahlussunnah Jamaah meyakini bahwa itu kalamullah. Awamir, nawahi, ikhbar, itulah kalamullah. Bedanya di situ. Sampai di sini tidak saling mengkafir. Kasus ini ya tidak ada. Nah, bagaimana kok sampai terjadi apa yang terjadi oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah orang yang asyadul wara, sangat-sangat wara, sangat-sangat berhati-hati dalam urusan agama. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat kalam ini, Allah subhanallah, siapa yang tahu menjelaskan sifat kalam akhirnya berujung kepada kematian. Ya, beliau menjelaskan bahwa sifat Allah sifat qadimah, gaib ta'ala, laisa bi huruf wala sawt. Ketika ditanya, "Ya Imam, berarti yang dia nunjuk Al-Quran," orang yang tanya itu, Al-Quran yang tulisan itu semua itu apa kalamullah? Diam Imam Ahmad. Loh, kenapa nggak jawab Imam Ahmad? Jawab. Itu Al-Quran, ya, yang ada di rak-rak itu makhluk atau bukan? Atau kalamullah? Diam Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mau jawab. Sampai ada ditanya sama orang lain. Terjadi mulai dari jadi ada gesekan. Paham ya? Sebetulnya nggak terlalu runcing juga permasalahan ini, tapi ya
Kita tahulah setiap ada permasalahan selalu ada yang mancing di air keruh. Ada orang yang sudah dari dasarnya sudah benci sama Imam Muhammad, digunakanlah isu itu, digembar-gemborkan, dipanasi, hoax mulai bermain. Ya, ada seorang yang soleh ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, kenapa kamu nggak melakukan apa yang seperti Imam Syafi'i lakukan? Imam Syafi'i melakukan, menunjuk kitab Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini makhluk. Khalas, selamat Imam Syafi'i nggak terbunuh. Sudah selesai. Gitu aja, nggak perlu sampai dimusuhi seperti ini, nggak sampai kamu itu diganggu. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang luar biasa. Aku nggak mau nanti ketika aku mengatakan Al-Quran ini makhluk, orang-orang awam nanti sepeninggalku ya meyakini apa yang tidak aku yakini, meyakini pemahaman yang tidak aku maksud, meyakini pemahaman yang tidak aku pahami. Bukan itu maksudku, bukan itu pemahaman saya. Gara-gara saya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Untuk apa aku terus menanggung dosanya orang? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau melanjutkan penjelasan itu. Dan jelas beliau meyakini bahwa Al-Quran yang dimaksud tulisan, yang dimaksud adalah buku, kertas, itu semuanya adalah jelas makhluk. Dan Imam Ahmad bin Hanbal diam, nggak mau melanjutkan penjelasan itu, khawatir orang-orang yang setelahnya menukil ucapan dia dan mengartikan dengan pemahaman yang salah. Paham? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal diganggu, diteror luar biasa. Bahkan keluarganya, akhirnya karena beliau kasihan sama keluarganya, lari beliau keluar, sembunyi beliau, selamat. Tapi setelah 3 hari keluar, kelihatan orang-orang yang muhibbin kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam, kenapa keluar? Sudah terus saja sembunyi. Enggak, Anda sudah 3 hari sembunyi. Saya malu. Rasulullah SAW dulu sembunyi cuma 3 hari. Enggak lebih dari 3 hari. Subhanallah. Ditangkap Imam Ahmad bin Hanbal dan masuk ke penjara dan meninggal dalam penjara dalam keadaan yang tentu enggak baik. Ya, itu di zaman Khalifahan Al-Ma'mun ya. Ya, waktu itu Khalifah Al-Ma'mun ini menjadikan akidah Al-Mu'tazilah sebagai akidah resmi pada saat itu. Ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal terbunuh karena itu. Radhiyallahu anhu majma'an. Baik. Nah, perbedaan sedikit sebetulnya antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah tadi menjadi runcing dan akhirnya menjadi terbunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu tadi ada yang memancing di air keruh, bermain-main dengan isu-isu itu, ya tujuannya memang untuk menjatuhkan Imam Ahmad bin Hanbal, dan akhirnya apa yang mereka tujukan, apa yang mereka maksud berhasil. Rasulullah sallallahu. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Allahu a'lam bishawab.